Hari-hari ini dan ke depan kita perlu lebih banyak mujizat. Why? Puji Tuhan dengan kemajuan Internet of Things, dengan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Puji Tuhan, itu membuat manusia bekerja jauh lebih baik, menghasilkan banyak hal jauh lebih banyak. Lebih praktis, lebih murah, lebih cepat, lebih efektif, lebih menyenangkan. Tetapi tidak berarti bahwa hidup menjadi lebih mudah dalam banyak hal. Malah sebaliknya. Jack Ma ini mungkin tetangga sebelah kita, klaster sebelah atau RT sebelah kita ya. Tapi lumayan jaraknya dari sini jauh, karena dia di Republik Rakyat Cina sana, negeri Tiongkok. Ya, pendiri Alibaba.com ini berkata, today is hard, tomorrow will be worse. Keadaan besok jauh lebih buruk. Tetapi, nah itu berarti saudara kita yang harus ngisi batnya, titik-titik. Anda akan mengalami keadaan yang buruk atau tidak, sebetulnya lebih banyak ditentukan bagaimana Anda mengisi titik-titik itu. Ya kan? Kalau Anda itu orang yang beriman, maka semua yang disebut worse, buruk di dunia ini menjadi sebuah blessing buat saudara. Menjadi sebuah berkat. Kegoncangan segala sesuatu sedang terjadi. Langit, bumi, dan segala yang natural, yang alami, yang jasmani sedang digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan yaitu kerajaan Allah. Inilah kondisi yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Dan apakah keadaannya ke depan bisa lebih baik? Kelihatannya enggak begitu. Kelihatannya bisa lebih buruk. Jadi tidak heran kalau hari ini begitu banyak orang stres, depresi. Kenapa? Karena tekanan kehidupan, pergumulan kehidupan yang begitu berat. Hari ini sedang terjadi di China. Ya, saat ini sedang terjadi peningkatan, nyebutnya kok agak sulit ya. Pneumonia. Pneumonia is coming. So pray for the Chinese children. Doakan buat anak-anak Cina. Kalau saudara coba telusuri sejarah COVID-19 di Wuhan, itu dimulai dari gejala yang sama, yang saat ini muncul lagi ya, pneumonia ini, yang berhubungan dengan pernafasan. Dan ini yang kena banyak anak-anak. Nah, Menteri Kesehatan bilang bahwa pneumonia misterius sedang menyerang anak-anak di Cina. Berarti keadaannya nggak aman-aman saja, nggak baik-baik saja. Ya, itulah sebabnya hari-hari ini kita perlu apa? Mujizat. Katakan saya perlu mujizat. Tapi kalau saudara bisa handle hidupmu sendiri ya nggak perlu mujizat ya. Saudara bisa atasi banyak hal dalam hidupmu, nggak perlu mujizat. Itu artinya nggak perlu Tuhan. Gitu kan. Kalau saya perlu mujizat, saudara. Iya kan. Ini seorang ahli, ya bukan seorang nabi. Peter Schiff yang pernah meramalkan, memprediksi resesi ekonomi atau depresi ekonomi tahun 2008. Dan orang yang sama juga sedang mengatakan bahwa a great depression is coming. Saya perlu mujizat. Bagaimana dengan saudara? Perlu juga ya? Tanya sama sebelahmu, kamu perlu mujizat enggak? Mungkin ada yang bilang gini, Pak Pendeta kalau yang itu kan gak perlu ditanya lagi Pak Pendeta. Kenapa kok ditanya? Pak, Bu, anak muda dengar. Ketika Yesus berjumpa dengan Bartimeus, Yesus nanya loh, kamu mau perlu apa daripadaku? So jangan kira karena saudara hanya timbul di dalam hati Tuhan buat mujizat. Enggak, Tuhan itu suka dengan respon. Kok saudara gak perlu mujizat, Tuhan itu gak ngapa-ngapain. Ya kan? Jadi you have to say to God, kamu mesti bilang sama Tuhan, I need miracle. Aku perlu mujizat.
Oke, secara cepat. Saudara dapat pelajari dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ceritanya Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret dan orang banyak mengerumuni. Yesus mendengarkan apa? Firman Tuhan. Ayat 2, ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon apa? Ya, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalam untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Namun karena engkau menyuruhnya atau karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Setelah melakukannya mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, Simon waktu itu belum disebut Petrus karena dia masih termasuk kelompok banyak orang yang mengikut Yesus. Dia belum menjadi murid elitnya Yesus pada waktu itu. Tetapi Yesus sudah menunjukkan perhatian yang luar biasa buat dia, betul? Yesus sudah melakukan mujizat buat si Simon. Belum jadi murid elit, sudah ngalamin mujizat. Saya yakin saudara di sini bukan sekedar kelompok orang banyak, tetapi saudara adalah murid Yesus yang spesial, elit. Ya kan? Kalau Simon sudah bisa mengalami mujizat, seharusnya saya dan saudara, apa saudara? Mengalami yang sama bahkan lebih lagi. Yes, amin. Saudara mesti yakin itu. Dikatakan bahwa Simon sudah bekerja keras semalam-malaman, namun dia tidak menangkap seekor ikan pun. Bisa jadi Simon stres saat itu, saudaraku. Dia mau jualan hari ini untuk nambah uang makan, uang lauk juga di rumah, atau bayar hutang. Tapi nggak dapat seekor ikan pun. Bisa jadi kemarin juga nggak ada ikannya, bisa jadi yang lalu kemarin-kemarin juga nggak ada ikannya, bisa jadi. Ini kan baru catatan hari itu, betul nggak? Simon nggak bilang, guru kemarin-kemarin juga nggak dapet. Dia nggak bilang begitu, tapi dia bilang semalam-malaman aku udah cari ikan nggak dapet. Orang kalau sudah dalam kondisi kepepet, kondisi di titik nadir, kondisi kritikal, perlu Tuhan nggak? Ada juga yang gak perlu Tuhan, ya kan? Tapi saya yakin kita perlu Tuhan. Simon perlu mujizat. Simon memang waktu itu gak minta sama Tuhan supaya ada mujizat bagi dia. Enggak kepikiran memang. Dengar baik. Yang gak kepikiran saja Tuhan lakukan mujizat. Yang gak kepikiran loh. Apalagi kalau saudara sampai doa. Gak percaya, keterlaluan. Ya kan? Yang gak kepikiran, yang gak minta aja tuh bisa loh dipikirin Tuhan. Tuhan buat mujizat. Apalagi kalau kita udah minta sama Tuhan. Hari-hari ini saya mau bilang, Tuhan mau membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik.